Selamat hari Minggu, Sobat Teruna. Selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Sion. Jadi di ibadah online kali ini, Kak Joko akan membawakan firman untuk kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita dari KJ nomor 3, Kami Puji Dengan Riang. Adik-adik, sebentar kita akan masuk ke pembacaan Mazmur kita. Pembacaan Mazmur kita diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Adik-adik bisa dibuka kitabnya dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Oke, kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membukakan mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang yang benar, orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kusiapkan Hatiku Tuhan.
kita akan masuk ke pelayanan firman. Selamat pagi adik-adik dan kakak-kakak pengurus. Kita akan masuk dalam pembacaan firman dan pemberitaan firman. Ya, sebelum itu kita akan membaca dari Mazmur 127 ayat 1 dan 5. Dari Mazmur 127 ayat 1 dan 5. Yang dengan perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Dan sebelum itu, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mulai membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat, bukan hanya bagi pribadi kami, bagi keluarga, dan bagi orang lain Tuhan. Dan kami juga bukan hanya mendengarkannya Tuhan, tapi kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya akan membacanya untuk adik-adik teruna dan kakak-kakak pengurus lainnya dengan perikop berkat Tuhan pangkat selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik teruna, jadi bagi yang belum kenal sama saya atau mungkin ada yang asing belum melihat saya di gereja atau udah pernah lihat di gereja tapi nggak pernah nyapa, aduh saya minta maaf sebelumnya. Nama saya Joko Firmansyah. Saya baru jadi anak baru dalam kepengurusan Pelkat Teruna. Mohon buat bimbingan dan jangan sampai kita bisa menjalin hubungan yang baik adik-adik teruna dan saya juga dengan kakak-kakak pengurus. Sebenarnya saya juga baru diteguhkan dan baru pertama kali juga disuruh jadi pelayan firman di Teruna. Jujur saya gugup sekali, tapi biarlah firman yang kita mulai coba renungkan, coba pahami secara bersama-sama dapat menjadi berkat bagi kita. Oke, kita masuk dalam Mazmur, pembacaan dalam Mazmur 127. Kitab Mazmur itu sebagian besar dari yang kita ada di Alkitab ini ada terdiri dari 150 pasal, dan mungkin kakak-kakak atau adik-adik teruna belum atau mungkin ada yang sudah membaca selama 150 pasal ini, tapi dari dalam isinya itu sebagian besar itu Mazmur dari Daud dan sisanya mungkin dari Salomo dan dari nyanyian orang Israel. Tapi di dalam Mazmur 127 ini itu ditulis oleh Raja Salomo. Ada yang tahu Raja Salomo itu siapa? Ya mungkin udah tahu beberapa. Raja Salomo ini merupakan anak dari Raja Daud. Daud yang sebelumnya menjadi raja sebelum Saul. Jadi Israel itu yang pertama memiliki raja yang pertama yang namanya Raja Saul, lalu digantikan oleh Daud, dan sekarang digantikan oleh raja yang ketiga yaitu Raja Salomo. Kita balik lagi dalam Mazmur 127 ini. Jika kita membaca ayat yang pertama,
itu ada tertulis, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi kita mesti berpegang teguh pada Tuhan. Kalau kita nggak berpegang teguh sama Tuhan, maka sia-sialah usaha kita. Itulah yang jadi inti dalam pembacaan di ayat yang pertama. Jadi misalkan kita mau melakukan sesuatu, mau melakukan pekerjaan, mau melakukan pekerjaan rumah bagi yang sekolah via online, pasti dari via online itu banyak sekali tugas. Yang saya pernah dengar tuh ada yang tugas prakarya, ada yang tugas menulis, suruh ngatik, suruh kumpulin. Memang sebagian dari kita memiliki kepintaran, kemampuan yang baik dalam melakukan sesuatu, diberikan talenta yang baik, kemampuan masing-masing pribadi kita. Tapi terlepas dari itu, siapa yang kasih kalau bukan dari Tuhan? Jadi kita jangan terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, jangan terlalu mengandalkan, oh ternyata wah ini pelajaran matematika lah gampang lah, nanti ibu juga ngerti gitu, aku juga bisa lah istilahnya. Oh ini pelajaran menggambar, oh ternyata saya udah ada basic buat menggambar nih, jadi bisa lah gitu. Terlepas dari semua itu, tetap kita mesti mengandalkan Tuhan. Entah kita punya kelebihan, kemampuan dari bidang itu atau enggak, tetap kita mesti bersandar kepada Tuhan. Karena kalau kita nggak bersandar sama Tuhan, sia-sia. Sia-sia itu artinya nggak ada arti, sekalipun kita punya hasil yang kita buat itu bagus, terlihat baik bagi orang lain, tapi nyatanya nggak ada hasil apa-apa bagi kita, kepuasan bagi kita, dan mungkin kepuasan bagi orang-orang di sekitar kita. Lanjut ke, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Jadi di dalam firman ini diberikan kayak gambaran, sekuat apapun kita menjaga kesehatan fisik, jasmani tubuh dan rohani kita, kalau kita tetap juga nggak bersandar kepada Tuhan, semuanya sia-sia. Misalnya kita mau pergi ke puncak, oke, naik mobilnya ada segala pengaman, ada apa sih namanya, balon yang di atas mobil itu namanya airbag. Nah, tapi kalau misalnya kita tetap nggak berpegang teguh kepada Tuhan, nggak berharap meminta tolong, doa misalnya sebelum perjalanan kita, Tuhan minta tolong jaga segala macam, pasti suatu saat terjadi segala sesuatu kecelakaan. Sekalipun mobilnya itu udah dilengkapin segala macam baja, besi segala macam, kalau mau ditembak polisi anti peluru pun, kalau misalnya Tuhan udah berkehendak kecelakaan mah tabrak, hancur gitu. Tapi kalau kita misalnya ya biasa-biasa aja, tapi kita terlalu mengandalkan Tuhan, bisa aja nggak terjadi apa-apa gitu. Sampai tujuan gitu, sampai ke puncaknya dengan ya kita bisa have di puncak, ya balik lagi kita selalu berpegang teguh, selalu setiap apa yang kita lakukan cobalah kita berpikir, oh iya mesti Tuhan dulu gitu. Prioritaskan Tuhan dalam segala kehidupan kita, dalam segala apa yang kita rencanakan, karena apa yang kita rencanakan belum tentu terjadi sesuai dengan kenyataannya, tapi rencana Tuhan pasti baik bagi kita dan tepat pada waktunya. Baik, lagi kita akan ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Aduh, kalau yang ini kayak lebih spesifik ke kitanya juga, ke kakak-kakak pengurus, bagi yang udah kerja. Kadang kita bisa berusaha terlalu keras sampai lupa waktu, sampai lupa menjaga tubuh dan jasmani kita buat mencari uang dengan berpikir uang bisa melakukan segala sesuatu. Tapi nyatanya tanpa pertolongan Tuhan lagi, uang gak ada artinya. Oke, kita punya uang, tapi belum tentu kita punya kebahagiaan. Kan intinya kita punya rasa
puas diri, boleh berpuas diri dan hidup berkecukupan dalam Tuhan. Karena ada orang yang punya banyak uang, misalnya kaya, belum tentu dia bahagia. Ada orang yang istilah kasarnya orang kurang mampu, tapi dia bisa bersyukur, selalu bersyukur, makan tahu, tempe, nasi, dan segala macam. Tapi dia bisa bersyukur, selalu menikmati hidupnya dia. Balik lagi, kita harus berpegang teguh pada Tuhan dan selalu berharap sama Tuhan. Jangan terlalu kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, ya boleh, baik-baik aja, tapi punya waktu, luangkan waktu. Karena kita ada di dunia karena Tuhan memberikan kita waktu 24 jam selama 7 hari, selama mungkin 30 sampai 31 hari dalam 1 bulan, dan dalam 12 bulan dan 1 tahun. Coba kita luangkan sedikit waktu untuk setidaknya bersyukur kepada Tuhan, minta pertolongan apa yang kita lakukan, kiranya dia mau campur tangan dalam segala kehidupan kita. Lanjut kita ke ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Kalau zaman Israel dulu tuh, zaman Israel tuh anak laki-laki itu merupakan suatu pilar dalam keluarga. Jadi kita nggak perlu membedakan laki-laki dan perempuan di zaman yang sekarang, karena laki-laki dan perempuan itu sama aja, sama-sama anak, sama-sama orang. Ya, kita semua adalah upah dari Tuhan. Laki-laki punya pekerjaan masing-masing, bisa menjadi kepala keluarga, bisa menjadi orang yang terlihat mungkin kuat dalam fisik, dan perempuan juga bisa menjadi ibu dari anak-anak, bisa membantu laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin nantinya kita yang mungkin anak-anak sekarang, mungkin kedepannya akan mulai menikah, mulai mengatur keluarga. Ya, karena mungkin kita anak-anak, ya kita mungkin terlihat ya udah, mungkin anak-anak ya udah kita masih bersikap anak-anak, tapi kita kan kedepannya umur kita mulai bertambah, kita harus memikirkan kedepannya mesti kayak gimana. Tapi di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan sama, punya job desk-nya masing-masing. Job desk tuh kayak punya tugas masing-masing, punya bagian masing-masing. Lanjut kita ke ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi kita sebagai anak-anak muda, bagi adik-adik teruna, ya jadi yang jadi pilar atau yang sering disebut oleh ibu pendeta, oleh bapak-bapak pendeta, kita adalah tulang punggung gereja. Baiklah kita bekerja, karena seperti anak panah, cepat, tajam, begitu pula kita mesti bergerak cepat. Kita punya tingkat kreativitas yang tinggi, mungkin kita punya ide-ide yang cemerlang, kita bagikan. Jangan cuma kita diam mengikuti alur, kita nggak bakal berkembang. Istilahnya, kalau kita mulai fokus dalam mengerjakan sesuatu, dalam satu bagian kita yang kita mungkin talenta yang kita punya, kemampuan yang kita bisa fokus, mungkin kita akan secepat mana. Dan mungkin selama kita, Tuhan yang selalu mengekor kita kepada tujuan yang tepat, kita bisa menjadi orang yang tepat dan berguna, bukan hanya bagi kita pribadi, bagi keluarga, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi kita semuanya sudah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan apa yang kita sudah rencanakan. Kita boleh selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu, baiklah kita kepada Tuhan tuh kayak berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira saya mau melakukan seperti ini, kira-kira Tuhan berkenan apa enggak, kira-kira semoga ini bisa sesuai dengan rencana Tuhan apa enggak sih. Kalau misalnya itu sesuai dengan rencana kita patut bersyukur. Kalau tidak sesuai dengan rencana kita pun, kita patut bersyukur, karena apa yang Tuhan pikirkan itu selalu baik. Karena kita belum tentu
tahu jalan ke depannya seperti apa, tapi Tuhan lebih tahu apa yang ada di depan kita. Makanya kita ada meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan jalan bagi kita menurut jalan kehendak Dia yang baik. Amin. Oke, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi dari Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli kita. Dengan hati dan sikap yang sempurna, kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Adik-adik dipersilakan duduk. Oke, adik-adik teruna, kita masuk untuk persembahan. Jadi adik-adik teruna dapat mentransfer persembahan adik-adik teruna ke rekening gereja yang ada di bawah ini, atau adik-adik teruna bisa memberikan persembahan adik-adik teruna ke orang tua adik-adik, dan nanti bisa disetorkan ke gereja atau kantor sekretariat pada hari bukanya, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
adik-adik Teruna, sekarang kita akan masuk ke Warta Teruna. Saya mewakili segenap pengurus Teruna juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Joko atas pelayanannya, atas firman yang sudah boleh disampaikan. Kiranya firman yang telah disampaikan bisa kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Sekian Warta Teruna pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan menutup ibadah kita akan bernyanyi dari Ya Tuhan Tiap Jam. Berkat oleh pelayan firman. Dari Teruna, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang baik Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah apa yang kami renungkan, firman yang kami telah bacakan bisa kami lakukan. Bukan hanya kami dengar, tapi kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman kami tetap bisa menjadi penolong. Engkau lah yang menjadi penolong bagi kami masing-masing pribadi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam pendidikan sekolah, dalam segala sesuatu apapun. Tuhan, lindungilah selalu Tuhan, dan biarlah kami adik-adik Teruna dan beserta kakak-kakak pengurus bisa selalu berpegang teguh dan berharap kepadamu saja Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Dipersilakan saat teduh.